Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UK1 PRPL saya. Sebelumnya saya bernama Laila Fitri Rafifa. NIM saya 18000180022. Tugas UK-nya itu adalah menjelaskan tugas pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Nah, tugas pertama ini adalah pendaftaran di grup WhatsApp PRPL 2020, yaitu mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WhatsApp tersebut dengan cara di smartphone rekannya minta saling bantuan, pastikan keduanya telah bergabung di grup tersebut, klik grup PRPL, geser ke posisi nomor WA saudara sampai nampak. Terus lakukan screenshot capture, simpan gambar dengan format seperti ini. Nah, ini adalah capture nomor saya di HP teman saya seperti ini. Lalu tugas yang 1B, mendaftaran di mailing list. Jadi login ke webmail. Terus setelah berhasil login, silahkan klik tautan grup atau mailing list ini. Jadi sama bapaknya itu sudah dipersiapkan link untuk masuk ke ini mailing list ini. Lakukan capture halaman ini. Setelah bergabung di dalamnya diberi format seperti ini. Nah, ini adalah bukti bahwa saya sudah masuk ke grup ini. Selanjutnya, tugas 1C, pendaftaran di GitLab. Jadi, mahasiswa melakukan pendaftaran di GitLab dengan link ini. Sudah disediakan linknya oleh Bapak, dan di situ nanti ada petunjuknya, harus masukkan nama, masukkan email, masukkan password gitu kan. Nah, emailnya itu menggunakan email UAD webmail ini sebagai email aktivasinya, dan selanjutnya tinggal ikutin saja petunjuknya. Dan ini bukti saya bahwa saya sudah membuat GitLab-nya seperti ini tampilan profilnya. Yang tugas 1D, forum pendaftaran akun di blog UAD. Jadi di tugas akan ada forum untuk pendaftaran blog UAD. Nanti mahasiswa akan mengisinya. Jadi forumnya itu berisi tentang alamat email kita, terus nama kita, NIM kita, nomor telepon kita. Setelah mengisi forum, silahkan isikan informasi bahwa telah selesai mengisi forum di online text tersebut. Tugas minggu kedua, yaitu tugas 2A, persiapan peralatan pengembangan. Di sini tugasnya mahasiswa harus foto laptopnya, screenshot spesifikasi laptopnya, screenshot tampilan awal perangkat lunak pendukung pengembangan yang telah dipasangnya, dan berikan penjelasan terhadap setiap gambarnya tersebut. Jadi, laptop dengan spesifikasi standar programming yang Bapak inginkan adalah minimal RAM-nya 4GB, prosesornya 1. Untuk mobile programming disarankan minimal 2 kalinya. Pemasangan install aplikasi untuk web programming web server lokal, misalnya Exam, Vertigo, dan lainnya. Untuk mobile programming SDK Android atau iOS atau sejenisnya. Dan pastikan laptop telah terpasang browser, yaitu Mozilla, entah itu Firefox dan atau Chrome tersebut. Dan harus sudah ada pemasangan aplikasi editor teks seperti Notepad++, Sublime Text seperti itu, HTML editor, Dev PHP seperti itu. Lalu tugas 2B,
pendaftaran project aplikasi. Lakukan login menggunakan web UAD. Dahulu, jika forum belum muncul, minta izin akses pada tab baru dalam browser yang sama. Setelah berhasil login, kembali ke halaman atau URL tugas ini dan refresh halaman forum akan tampil, dan silakan isi sesuai dengan format yang dibutuhkan. Jadi, di tugas 2B ini, pendaftaran judul project ini diisi ada forum yang disediakan oleh bapaknya, itu pendaftaran judul project kita mau apa gitu, yang berbasis web atau desktop. Nah, nanti di sana jika kamu judul baru, nah barunya itu ditulis seperti ini, dan setiap mahasiswa tidak boleh ada yang sama dengan judul lainnya, gak boleh sama setiap mahasiswa tuh. Jadi kalau misalkan ada yang sama, otomatis itunya merah, tulisannya merah, ditolak, harus ganti. Nah, harus gantinya ini berarti ditulis revisi ke 1 terus judul yang lainnya gitu. Tugas 3A, pembuatan project di GitLab dan invite Ali Tarmuji. Langkah tugas sebagai berikut: lakukan login di gitlab.com sesuai akun masing-masing. Buatlah project baru di dashboard GitLab masing-masing. Jadi di GitLab itu kita harus bikin project dengan nama projectnya seperti berikut ini, seperti ini. Project berhasil dibuat, lalu lakukan perekrutan member dalam tim project tersebut ke alamat email Pak Ali. Yang alamat emailnya alitarmuji@uad.ac.id atau username Pak Ali di GitLab @alitarmuji. Minimal jadikan sebagai developer, bukan sebagai guys, agar dapat melakukan penilaian langsung ke codingan yang di project seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah membikinnya seperti ini halamannya projectnya, dan lalu saya sudah menginvite Pak Ali seperti ini. Tugas 3B, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Langkah tugasnya, pasanglah salah satu aplikasi Git yang diminati ke dalam laptop masing-masing. Lakukan koneksi ke project yang telah dibuat sebelumnya melalui fitur clone project di aplikasi Git tersebut. Lakukan screenshot tampilan dashboard aplikasi Git dengan project yang telah terhubung dan halaman pendukung lainnya. Simpan screenshot dengan format seperti ini dan unggah di media. Tugasnya tambahan nilai jika ada yang melakukan sinkronisasi project pada IDE yang digunakan. Lakukan screenshot tampilan plugin dan dashboard project yang telah disinkronkan dari IDE yang dipilih. Tambahkan dalam file laporan tugas. Gambar hasil screenshot diberi penjelasan secukupnya. Nah, saya sudah mengcapture-nya seperti ini. Tugas keempat, menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Analisis meliputi beberapa komponen. 6 dasar komponen dalam pengembangan sistem berbasis komputer (SBK). Analisis kebutuhan hardware, yaitu hardware untuk pengembangan developer, hardware untuk klien komputer yang akan menggunakan aplikasi yang kita buatkan. Analisis kebutuhan software atau sistemnya, software untuk pengembangan developer, software untuk klien, software atau aplikasi yang dikembangkan spesifikasinya global. Terus analisis kebutuhan database project kita. Terus analisis kebutuhan prosedur project kita, proses bisnisnya gimana, tata cara sistemnya gimana. Lalu analisis kebutuhan
personalia SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi client. Yang terakhir, analisis kebutuhan dokumentasi. Jadi di dokumentasiin ya, dokumen analisisnya, dokumen desainnya, dokumen perjanjiannya, pustaka atau referensi, catatan teknisnya. Nah, saya di sini mendokumentasi halaman depan web saya. Itu seperti ini tampilan awalnya. Itu sekian presentasi saya terhadap tugas-tugas dari 1 sampai 4 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.